Berbicara mengenai masalah loneliness, banyak orang mengalami akan hal ini, terutama ketika justru perkembangan dunia semakin modern, semakin digital, dan era sosial media semakin maju dan berkembang. Justru semakin banyak orang mengalami masalah kesendirian. Loneliness adalah masalah di dalam hati kita yang terdalam. Bahkan di tempat yang ramai sekalipun, kita bisa merasa sepi atau sendiri. Loneliness telah menjadi sebuah global epidemic, dan karena masyarakat global mengalami akan hal ini. Khususnya bahkan riset membuktikan justru yang mengalami adalah anak-anak muda yang bisa terserang oleh epidemik ini, yaitu loneliness, merasa sendiri. Menjadi sendiri itu baik, ada waktu di mana kita perlu waktu untuk sendiri, kita perlu me time untuk mengenal Tuhan, untuk bersaat teduh, untuk beristirahat, untuk memiliki waktu tenang, sendirian, itu adalah hal yang baik. Being alone, ada waktu-waktu di mana kita be alone atau sendirian, dan itu tidak ada masalah. Ada waktu di mana kita mengambil waktu sendiri bersama dengan Tuhan dan just self-talk di dalam batin kita, di pikiran kita, menenangkan hati kita. Kita perlu istirahat dan itu baik. Tetapi loneliness ini berbeda karena bahkan di tempat yang ramai sekalipun, ketika kita memiliki banyak teman, kita punya banyak network, tetap saja hati kita bisa merasa lonely. Itulah loneliness. Dan loneliness adalah sebuah subjective feeling. Menurut Dr. Sue Varma, loneliness adalah sebuah subjective feeling. Ketika itu sebuah perasaan yang subjektif yang kita rasakan ketika kita merasa sendiri, tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling kita, orang-orang gak lagi sayang sama kita. Itu merupakan perasaan subjektif yang kita rasakan. Itulah loneliness. Kita merasa tidak terkoneksi dengan orang lain. Kita merasa tidak diperhatikan, tidak dikasihi, tidak dicintai. Itu adalah perasaan loneliness. Dan itu bisa menyerang siapa saja, termasuk kita. Maka kita harus mengantisipasinya, kita harus menyadari kalau hal itu datang ke dalam diri kita. Karena loneliness yang berkepanjangan dan tidak diantisipasi dan tidak dikelola akan masuk ke dalam sebuah situasi berikutnya yang lebih parah, yaitu depresi. Dan menurut sebuah riset bahwa rasa kesepian atau kesendirian ini, loneliness ini bahkan memiliki efek yang sama dengan orang yang merokok 15 menit setiap hari. Ini riset yang menarik, artinya bahwa ini merupakan gejala psikologis atau kejiwaan kita. Dan tentu saja sumber akarnya ada di dalam batin kita yang terdalam, ada di dalam roh kita. Kemudian berdampak kepada kejiwaan kita. Dan dampak kejiwaan ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dan bahkan sama merusaknya dengan orang yang merokok. Artinya masalah-masalah kejiwaan dalam diri kita tidak bisa dianggap enteng. Kita harus mengantisipasi dan kita harus mengelolanya dengan baik. Kita harus aware ketika kita mulai merasakan subjective feeling itu. Orang-orang tidak menerima kita, orang-orang tidak memperhatikan kita, orang-orang tidak mengerti kita. Itu adalah perasaan-perasaan subjective feeling di mana akhirnya kita mulai merasa lonely. Kita sendiri. Nah, beda dengan social isolation. Ketika orang terisolasi, ini dua hal yang berbeda. Loneliness dan social isolation atau isolasi dari kehidupan sosial, seseorang yang terisolasi, ini dua hal yang berbeda. Loneliness bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang memiliki networking yang luas, punya teman-teman yang banyak, punya komunitas yang banyak,
di sana mereka tetap bisa merasakan lonely. Inilah loneliness. Ini menarik sekali. Bahkan ketika kita punya teman, kita punya komunitas, kita tetap bisa merasa lonely. Karena itu merupakan subjective feeling yang kita rasakan. Tiba-tiba bisa datang dan menghampiri kita. Kita punya banyak teman tapi kita bisa merasa bahwa teman-teman kita nggak care sama kita. Sementara social isolation adalah benar-benar orang-orang yang tidak terkoneksi. Dia terisolasi. Mengurung diri di kamar atau dikurung oleh orang tuanya mungkin. Atau pengasuhnya dikurung di kamar. Nggak bisa terhubung dengan dunia luar. Itu benar-benar terisolasi. Benar-benar nggak punya teman. Itulah social isolation. Dan itu jelas berbahaya juga. Tetapi loneliness ini punya aspek yang berbeda dengan social isolation. Kalau terisolasi artinya memang benar-benar nggak ada teman. Tetapi loneliness bisa menyerang orang-orang pun yang punya teman yang banyak. Dan ini yang menarik. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Ada sebuah usulan atau sebuah ide di sini yang minimal bisa menolong atau membantu kita kalau kita mengalami perasaan loneliness ini. Sebuah subjective feeling ini yang tiba-tiba mungkin bisa menghampiri kita. Salah satunya adalah kita perlu menjadi vulnerable atau keterbukaan, transparan. Sewaktu kita terkoneksi dengan orang lain, kita harus vulnerable. Ini akan membantu kita untuk mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Kita bisa menjadi apa adanya dengan semua orang, belajar menjadi apa adanya. Memang kita tidak bisa terbuka 100% dengan semua orang, tapi kita belajar menjadi apa adanya dengan semua orang yang kita jumpai. Tetapi kita bisa menjadi transparan dengan orang-orang terdekat kita. Ada hal-hal yang private, yang privacy, yang rahasia yang perlu kita sampaikan atau kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin hanya beberapa teman terdekat kita. Dan kehidupan yang vulnerable ini, berkomunitas atau berteman dengan apa adanya dan transparan itu akan sangat menolong kita. Dan dari sisi teman-teman kita, mereka akan punya ekspektasi yang bisa dikelola atau diatur. Karena mereka akan mengerti siapa kita yang sebenarnya. Nah, koneksi yang vulnerable ini akan membantu dan menolong kita untuk bisa mengurangi subjective feeling kita tentang perasaan sendiri. Karena sewaktu kita open hidup kita dengan orang-orang di sekeliling kita, hidup kita akan jadi lebih tenang, lebih damai. Bahkan di hadapan Tuhan kita apa adanya, dengan orang-orang di sekeliling kita, kita juga apa adanya. Tentu dengan sebuah tujuan kita mengerti bahwa hidup kita ini sebuah perjalanan untuk terus diproses dan disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita harus belajar untuk being vulnerable. Kerentanan, jadi keterbukaan, kesederhanaan, ketulusan kita. Kalau memang masih ada kekurangan dalam hidup kita, kita belajar terbuka dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan komunitas kita. Dan solusi lainnya adalah yang cukup membantu dan bisa sangat membantu dari sisi orang lain atau dari sudut pandang pertemanan misalnya. Kalau kita punya teman yang sedang merasa loneliness, kita perlu mengembangkan sebuah kebiasaan, habit, bahkan sebuah keahlian atau kemampuan. Minimal punya keinginan hati untuk menjadi compassionate listener. Itu adalah seorang pendengar yang berbelas kasihan. Karena tidak semua orang mendengar untuk memperhatikan. Banyak orang mendengar untuk mereply atau menjawab, memaksakan point of view-nya kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi komunitas yang saling membantu, yang saling bertumbuh terutama untuk mengatasi perasaan loneliness ini, kita perlu menjadi compassionate listener. Karena dengan adanya compassionate listener di komunitas kita, itu akan membantu kita bisa mengosongkan beban hati kita. Dan itu akan membantu merilis stres atau merilis perasaan-perasaan negatif atau subjective feeling tadi yang buruk yang di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Kita perlu compassionate listener, pendengar yang baik. Untuk bisa menjadi pendengar yang baik ini,
Ini pun merupakan sebuah action sebetulnya. Jadi kadang kita berpikir untuk membantu orang yang punya perasaan lonely, kesepian, sendiri, merasa nggak diperhatikan. Kadang kita ini pasti perlu sebuah action. Kita lupa bahwa menjadi pendengar pun is an action. Menjadi seorang pendengar itu juga sebuah aksi. Karena definisi dari compassion atau belas kasih itu adalah empathy in action. Bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, belajar ada di posisinya untuk mendengarkan apa yang dia hadapi. Listen without judgment, itu yang penting. Listen without judgment, ya. Mendengarkan tanpa menghakimi lebih dulu, mendengarkan tanpa memaksakan point of view kita atau jawaban kita atau solusi kita. Karena seringkali orang yang mengalami loneliness ini hanya perlu bercerita dan diperlukan compassionate listener di sisi lain. Teman-teman yang bisa mendengar dan menerima point of view yang berseberangan kadang untuk dimengerti, untuk diempati, dan untuk bersama-sama menghadapi perasaan ini. Ketika kita bisa membangun komunitas ini, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih sehat secara rohani, kejiwaan, dan tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Maka saya mengajak teman-teman semua untuk bisa berkomunitas, khususnya untuk mungkin di Aiken ini kita punya komunitas Velas di usia teens, youth, young adult khususnya. Kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam sebuah komunitas, being vulnerable, apa adanya dengan semua orang, dan belajar transparan dengan orang-orang tertentu, buka hidup kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Dan kita perlu belajar menceritakan akan hal itu. Di sisi lain kita perlu menjadi teman-teman yang bisa menjadi compassionate listener, pendengar yang baik, pendengar yang berempati. Itu akan sangat-sangat menolong orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah kejiwaan ini. Dan saya berdoa mungkin sedikit tips ini akan membantu kita kalau mungkin beberapa kita yang sering merasakan loneliness, belajar untuk mempraktikkan hal ini. Dan yang paling penting adalah jangan menghukum dirimu sendiri, karena ada sebuah contoh Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 juga mengalami hal yang sama. Ini nabi hebat, ini nabi keren banget, punya kuasa Tuhan, tapi di 1 Raja-Raja 19 dia merasa lonely, dia sendiri. Bahkan ketika Isabel ingin membunuh dia mengalami ketakutan dan bahkan sampai ingin bunuh diri. Dia masuk ke tahap depresi dan akhirnya dia ingin bunuh diri. Dan ini berita yang terbaik, ketika Elia mengalami perasaan ini, Tuhan sendiri, ada kata di sana malaikat Tuhan huruf besar semua, itulah pribadi Tuhan sendiri yang datang untuk menolong Elia. Saat ini pun saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan datang dan menolong hidup kita, menolong hidup Anda untuk bisa keluar dari perasaan loneliness, depresi, dan bahkan mungkin perasaan ingin bunuh diri. Ambil waktu dengan Tuhan. Yang pertama, Dia Tuhan yang baik. Dia akan datang untuk menolong hidupmu. Dia mengasihi dan mencintai engkau. Dan yang kedua, hiduplah bergaul dalam komunitas yang sehat untuk bisa menolong kita semua. God bless you.